Sementara itu Ketua Amir sudah berubah menjadi penggemar berat Ridwan. Kedua tangannya mengacungkan jempol sambil memuji dengan tulus. "Ridwan, kau luar biasa, benar-benar luar biasa. Albert yang begitu terkenal di depanmu malah seperti junior kecil. Hebat, benar-benar hebat." Ridwan merasa sangat puas, tetapi tetap tidak lupa mengangkat Ketua Amir juga. Dia tersenyum dan berkata, "Ketua Amir, sehebat-hebatnya aku, tetap saja aku ini bawahanmu. Pada akhirnya kaulah yang benar-benar hebat." Ketua Amir juga tenggelam dalam suasana saling memuji yang sangat harmonis itu. Dia secara refleks menepuk bahu Ridwan dengan akrab, seperti saudara kandung sendiri. Lalu berkata serius, "Ridwan, kalau suatu hari aku punya kesempatan naik jabatan, posisi ketua ini pasti menjadi milikmu." Ridwan juga sangat bersemangat. "Wah, kalau begitu aku doakan Ketua Amir cepat naik jabatan." Kegagalan dalam urusan cinta membuatnya sangat membutuhkan kemenangan lain untuk menutupi rasa frustrasinya. Kalau dirinya benar-benar punya kesempatan menjadi ketua, itu benar-benar akan sangat membanggakan. Ketua Amir yang begitu bersemangat kembali menepuk bahunya dan berkata mantap, "Ridwan, ayo kita pergi ke restoran Oceana. Di jalan aku akan menelpon temanku supaya dia juga cepat datang." Lalu dia berkata lagi, "Oh iya, malam ini kita pasti minum alkohol. Bagaimana kalau kita jangan menyetir sendiri, biar lebih praktis?" Ridwan tahu perkataan Ketua Amir masuk akal. Meskipun sekarang banyak jasa sopir pengganti, kalau menghadiri jamuan bisnis sambil minum, memang lebih praktis tidak membawa mobil sendiri. Namun, Ridwan punya pikirannya sendiri. Di dalam hati dia berpikir, "Mobil yang kupakai ini adalah kulinan. Dengan senjata pamer sehebat ini, ditambah kesempatan pamer sebagus malam ini, kalau aku tidak boleh menyetir sendiri, bukankah itu sama saja dengan membunuhku?" Maka dia segera berkata, "Ketua Amir, kita tetap bawa mobil saja. Pakai mobilku. Nanti setelah minum, aku cari sopir pengganti untuk mengantarmu pulang. Kita juga bisa duduk di kursi belakang sambil ngobrol. Kalau naik taksi lalu ketemu mobil bau asap rokok, bukankah itu akan merusak suasana hatimu? Kadang ada sopir yang jorok dan bau badan. Benar-benar menyiksa." Begitu mendengar itu, Ketua Amir langsung senang. Bagus. Kalau begitu, aku akan merepotkanmu." Ridwan tersenyum. Tuan terlalu sungkan. Sudah seharusnya begitu." Setelah itu, mereka langsung sepakat dan buru-buru berjalan keluar bersama. Ridwan mengemudikan mobil, sementara Ketua Amir duduk di kursi penumpang depan. Mereka sedang mengobrol dengan gembira ketika tiba-tiba ponsel Ridwan berdering. Yang menelpon adalah orang yang dia tugaskan menggantikan dirinya, mengajar di Universitas Lansia. Ridwan langsung menyambungkan telepon lewat Bluetooth mobil. "Halo Devan, ada apa?" Devan berkata, "Wakil Ketua Ridwan, semua kelas hari ini sudah selesai. Aku menelpon untuk melapor. Ridwan sudah kehilangan minat terhadap urusan Universitas Lansia. Jadi dia menjawab dengan datar. Oke, baik. Kau sudah bekerja keras, Devan. Sekarang aku sedang agak sibuk. Kalau tidak ada hal lain, aku tutup dulu." Devan buru-buru berkata, "Masih ada satu hal lagi. Profesor Mariska yang mengajar hukum di Universitas Lansia menitipkan sebuah undangan untuk kuserahkan kepadamu. Apakah Tuan masih di kantor asosiasi? Kalau iya, aku bisa datang ke sana dan mengantarkannya." Begitu mendengar soal undangan, hati Ridwan semakin kesal. Dia berkata asal-asalan, Tidak usah. Nanti saja kalau ketemu baru kau kasih. Kau juga sudah capek menggantikanku mengajar. Tidak perlu khusus mengantar undangannya kepadaku." Devan pun berkata, "Baiklah, kalau begitu undangannya ku pegang dulu. Nanti kalau bertemu baru aku serahkan." Ridwan baru saja hendak menutup telepon ketika Ketua Amir di sampingnya berkata, "Devan, ini aku. Kau tahu siapa aku?"
Di seberang sana, Devan segera berkata, "Ketua Amir, mana mungkin aku tidak mengenal suaramu? Jadi, ketua sedang bersama wakil ketua ya?" Ketua Amir menjawab, "Betul." Lalu dia melanjutkan, "Devan, malam ini kau ada waktu? Ada satu hal yang mungkin harus merepotkanmu." Tanpa berpikir panjang, Devan langsung berkata, "Apapun itu, silakan katakan saja. Ketua Amir, aku pasti akan membantu." Ketua Amir tersenyum. "Malam ini aku dan Wakil Ketua Ridwan ada jamuan makan di restoran Oceana. Sepertinya kami akan minum sedikit. Malam nanti bisakah kau datang ke restoran Oceana dan membantu menyetir mobil Wakil Ketua? Kau terkenal sangat stabil saat menyetir. Rekan-rekan wanita di asosiasi bahkan memuji bahwa mereka tidak pernah mabuk kendaraan kalau naik mobilmu. Kalau kami berdua minum terlalu banyak, kami merasa sangat tenang kalau kau yang menyetir." Devan langsung sangat senang. "Baik, Ketua Amir, aku jamin tugas akan selesai dengan sempurna. Nanti aku akan langsung pergi ke restoran Oceana untuk menunggu." Ketua Amir tertawa dan berkata, "Tidak perlu datang terlalu cepat. Kami mungkin selesai cukup malam. Begini saja, kau makan dulu yang enak, lalu jam 9 tepat datang ke restoran Oceana." Lalu Ketua Amir menambahkan, "Dan ingat, makan yang mahal sekalian, simpan struknya. Nanti aku setujui untuk reimburse." Devan berkata dengan bersemangat, "Siap, Ketua Amir. Jam 9 aku pasti sampai tepat waktu. Sekalian aku bawa juga undangan wakil ketua." Sebenarnya Ridwan tidak terlalu memikirkan soal undangan itu, mau diberikan kepadanya atau tidak. Dia tetap tidak akan datang, dan juga tidak akan membiarkan Carla mengetahuinya. Saat ini pikirannya justru dipenuhi satu pertanyaan. Begitu menutup telepon dari Devan, dia bertanya dengan heran kepada Ketua Amir, "Ketua Amir, mencari sopir pengganti itu tidak mahal. Kenapa harus repot-repot memanggil Devan?" Ketua Amir menjawab dengan nada penuh makna, "Ridwan, kalau suatu hari nanti kau duduk di posisi ketua, kau mungkin tidak harus benar-benar paham soal pekerjaan. Tapi kau wajib mengerti hubungan sosial dan aturan tidak tertulis di dunia kerja." Sambil mengangkat jari telunjuknya, dia melanjutkan sambil tersenyum, "Bagaimana cara mendekatkan diri dengan bawahan? Itu ada ilmunya. Bukan hanya sering memberi mereka hadiah atau kadang menegur mereka, tapi juga harus sering memberi kesempatan agar mereka bisa membantumu melakukan sesuatu. Contohnya Devan, sebagai atasan, kalau kau traktir dia makan, rasa kedekatannya mungkin hanya naik 5 poin. Tapi kalau kau minta bantuannya datang malam-malam untuk jadi sopir sementara, rasa kedekatannya pun bisa langsung naik 50 poin. Kalau seorang pemimpin selalu meminta salah satu bawahannya membantu hal-hal kecil yang masih sanggup dikerjakan, percayalah, orang itu cepat atau lambat pasti jadi orang dekatnya. Kadang manusia memang aneh. Mereka punya naluri patuh dan naluri ingin menyenangkan orang lain. Kalau kau hanya menyuruhnya dalam urusan pekerjaan, dia hanya akan patuh. Tapi kalau kau sesekali memintanya membantu urusan pribadi, itu justru memuaskan keinginannya untuk menyenangkan dan mendekatimu. Padahal sebenarnya, dia yang capek membantumu. Tapi anehnya justru dia yang lebih senang. Ini psikologi sosial, sekaligus seni mengendalikan orang. Kalau ada waktu, kau harus banyak mempelajarinya." Ridwan penasaran, "Benarkah seperti itu?" Ketua Amir tersenyum. "Apa yang kukatakan ini benar-benar dari hati. Kalau tidak percaya, lihat saja hubungan kita berdua. Kalau aku tidak pernah meminta bantuanmu, apa kita bisa mengobrol seakrab sekarang?" Mata Ridwan langsung berbinar. "Aku mengerti. Aku benar-benar mengerti sekarang, Ketua Amir. Jadi maksudnya seperti itu. Hebat, benar-benar hebat." Ketua Amir segera menambahkan, "Tapi Ridwan, meskipun aku menjelaskan teori ini, urusan hari ini benar-benar bukan berarti aku sedang memanfaatkanmu. Aku sungguh meminta bantuanmu dengan tulus. Cara-cara seperti ini tidak akan kupakai kepadamu." Ridwan tertawa kecil. Aku tahu. Ketua Amir mau bicara seperti ini padaku
artinya benar-benar menganggapku orang sendiri. Ketua Amir tertawa ramah. Iya, tentu saja. Kadang kita memang harus belajar dari pengalaman para senior. Mereka itu ibarat orang yang sudah menyeberangi sungai sambil meraba batu kita. Kita tinggal memegang para senior itu untuk ikut menyeberang. Kalau meraba batu masih bisa terpeleset, tapi kalau memegang senior, yang jatuh duluan itu seniornya. Begitu lihat dia jatuh, kita tinggal berhenti dan cari orang lain untuk diikuti. Ridwan tampak benar-benar tercerahkan. Ketua Amir, nasihatmu benar-benar membuka pikiranku. Aku merasa sangat mendapatkan pelajaran besar. Ketua Amir menghela nafas sambil berkata, dalam masyarakat yang penuh relasi seperti ini, hubungan antar manusia memang harus terus dipupuk. Relasi itu seperti roda gigi. Roda satu saling mengait dengan roda lainnya. Kau ada dalam aku ada dalam kau. Barulah semuanya bisa bergerak bersama. Lihat saja hari ini. Kau membantuku, aku membantu temanku. Kalau tiga roda gigi ini sudah saling terkait, begitu salah satu bergerak maju satu langkah, yang lain juga ikut bergerak. Ridwan mengangguk berkali-kali dengan kagum. Ketua Amir, pengalaman seperti ini benar-benar sangat berharga bagiku. Ketua Amir mengangguk puas. Aku akan menelpon temanku dan memberitahukan kabar baik ini. Dengarkan saja nanti reaksinya. Dia pasti sangat senang. Ridwan pun langsung ikut menantikannya. Ketua Amir mencari nomor, lalu menelpon sambil menyalakan speaker. Telepon cepat tersambung. Dari sana terdengar suara tergesa-gesa. Ketua Amir, bagaimana urusannya? Orang-orang itu sudah mau berangkat. Aku harus memberitahu nomor ruangannya. Ketua Amir tersenyum bangga. Kau tenang saja, aku sudah meminta bantuan wakil ketua kami. Lalu dia berkata penuh misteri. Wakil ketua bernama Tuan Ridwan ini adalah sahabat baikku. Begitu aku cerita, dia langsung membantu menghubungi pihak restoran Oceana. Coba tebak, siapa yang langsung menangani urusannya? Pria itu segera menjawab, manajer mereka? Ketua Amir menjawab sambil tertawa. Bukan, coba tebak lagi. Pria itu mulai cemas. Ketua Amir, sudah jam segini masih menyuruhku menebak. Kemarin aku sudah bilang ke mereka bahwa ruangannya ruang emas. Mereka bahkan sudah senang dan bilang mau datang lebih awal untuk bermain kartu. Kalau aku tidak segera memberi kepastian, nanti malah jadi bahan tertawaan. Ketua Amir akhirnya berkata, baiklah, tidak usah bikin penasaran lagi. Wakil Ketua Ridwan langsung menghubungi Albert, bos restoran Oceana. Albert bilang ruang VIP berlian terbaik sudah disiapkan khusus untukmu. Bahkan jamuan dengan standar tertinggi juga sudah disediakan. Pria itu langsung berseru kaget. Apa? Serius? Wakil ketuamu bisa langsung menghubungi Albert, bahkan berhasil mendapatkan ruang berlian? Ketua Amir menjawab, menurutmu aku mungkin bercanda mengenai hal ini? Pria itu langsung menghela nafas lega, seperti baru lolos dari bencana. Ketua Amir, terima kasih banyak. Kau benar-benar menyelamatkanku. Aku sudah susah payah mengundang orang-orang penting itu makan malam. Kalau sampai gagal, gara-gara masalah ruangan, aku benar-benar akan mempermalukan diriku sendiri. Ketua Amir baru hendak merendah ketika pria itu tiba-tiba bertanya dengan gugup. Tapi tunggu, ruang berlian restoran Oceana dengan jamuan standar tertinggi. Bukankah itu bisa habis ratusan juta? Temanku di Surabaya pernah mentraktir 8 orang makan. Hanya sup sirip hiu dan abalon saja sudah habis 30 juta lebih. Sampai sekarang setiap melihat abalon, kepalanya masih sakit. Lalu dia berkata lagi, Ketua Amir, bagaimana kalau bantu bicara lagi dengan wakil ketuamu? Kalau bisa ya cukup ruang emas saja. Awalnya aku juga berkata ke mereka ruang emas, biayanya masih sanggup kutanggung. Ketua Amir tertawa. Kau jangan terlalu gugup. Memang ruang berlian mahal, tapi Albert sudah mengatakan demi menghormati temanku, semua konsumsi malam ini diskon 50%. Coba pikir,
Bahkan kalau makan di ruang emas, bukankah juga tetap habis hampir 100 juta? Sekarang dengan anggaran yang sama, kau bisa makan di ruang berlian. Reputasi yang didapat itu berkali-kali lipat. Yang mahal bukan hanya makanannya, tapi gengsi ruang berliannya. Cepat telepon mereka dan bilang ruangannya diganti jadi ruang berlian. Lihat saja, mereka pasti akan senang. Pria itu hampir tidak percaya. Astaga, 50%? Benarkah ada hal sebaik ini? Ketua Amir berkata, tentu saja. Waktu Albert menelpon wakil ketua kami, aku mendengarnya langsung di samping. Lalu dia menambahkan, dan satu lagi, Albert juga bilang kalau wakil ketua Ridwan datang, dia sendiri akan turun tangan menyambut. Bahkan menyiapkan 2 botol minuman koleksi terbaik untuk diberikan ke ruangan. Begitu dia datang, Albert juga akan muncul. Bukan hanya membuatmu semakin punya muka, 2 botol minuman itu saja sudah menghemat banyak uangmu. Bukankah sesuai rencanamu awalnya, di mana minimal harus pesan beberapa botol minuman mahal? Kalau Albert memberi 2 botol, itu sudah akan sangat menghemat. Pria itu berkata penuh semangat, ya ampun, terima kasih Ketua Amir. Dan terima kasih juga untuk Wakil Ketua Ridwan. Tolong pastikan beliau datang malam ini. Ketua Amir tertawa. Tenang saja, aku sudah mengambil keputusan sendiri dan mengundang Wakil Ketua Ridwan ikut hadir. Kami sekarang juga sedang menuju restoran Oceana. Pria itu buru-buru berkata, bagus sekali. Bagus sekali. Aku juga hampir sampai. Nanti kita bertemu di depan sana. Mendengar percakapan mereka, hati Ridwan benar-benar berbunga-bunga. Akhirnya dia merasakan bagaimana rasanya menjadi orang yang bisa menyelesaikan masalah besar bagi orang lain di saat penting. Lalu dipuji dan dijunjung tinggi. Rasanya seperti melayang. Namun lebih dari itu, ada rasa bangga yang muncul dari lubuk hatinya. Ketua Amir menutup telepon lalu menghela napas. Ridwan, kau lihat kan, hubungan manusia memang dibangun seperti ini. Kau membantuku, aku membantumu. Lama-lama semua menjadi rekan seperjuangan yang sudah melewati ujian bersama. Kalau suatu hari salah satu dari kita naik lebih tinggi dan mau menarik yang lain ikut naik, hubungan itu akan semakin kuat. Orang zaman dulu menyebutnya membentuk kelompok demi kepentingan bersama. Bukankah semuanya dimulai sedikit demi sedikit seperti ini? Ridwan mengangguk berkali-kali. Ketua Amir, semua ini benar-benar kebijaksanaan besar. Aku harus banyak belajar darimu. Ketua Amir tertawa keras. Kalau mau belajar, aku pasti akan mengajarkan semuanya. Tapi malam ini di meja makan, kau tidak boleh pelit soal minum. Harus minum sepuasnya. Ridwan menepuk dadanya dan berkata penuh percaya diri. Ketua Amir, tenang saja. Kalau soal minum, aku Ridwan tidak pernah takut. Saat Rolls-Royce Cullinan milik Ridwan tiba di depan restoran Oceana, Albert sudah menunggu di pintu masuk. Terhadap Ridwan tentu saja dia harus menunjukkan antusiasme 12 kali lipat. Soal memberi muka harus dilakukan sampai maksimal. Karena dia sangat memahami karakter Ridwan, suka pamer, dan sangat menjaga gengsi. Jadi, gengsi yang diberikan harus benar-benar cukup. Begitu mobil berhenti, Albert langsung membawa manajer restoran Oceana menyambut mereka. Ketua Amir yang duduk di kursi penumpang langsung mengenali Albert dan berseru, "Wah, Ridwan, Albert sendiri sampai datang menyambut kita." Ridwan tersenyum bangga. Albert memang sangat menghormati menantuku, jadi terhadap kita tentu dia juga tidak akan sembarangan. Saat mereka berbicara, Albert sudah berjalan ke sisi pintu pengemudi. Dia sendiri yang membukakan pintu untuk Ridwan sambil berkata dengan penuh hormat, "Tuan Ridwan, silakan serahkan mobil kepada anak buahku. Dia yang akan memarkirkannya. Tuan dan tuan ini tinggal ikut aku naik ke atas." Ridwan tersenyum puas. "Kalau begitu, aku akan merepotkan kalian." Lalu dia berkata kepada Ketua Amir, "Ketua Amir, mari kita turun." Di depan Albert,
Ketua Amir jelas agak gugup. Dia tersenyum canggung sambil turun dari mobil dengan gerakan hati-hati. Begitu turun, Ridwan langsung memperkenalkan Ketua Amir kepada Albert. "Tuan Albert, ini Ketua Amir dari Asosiasi Kaligrafi dan Lukisan kami. Beliau juga kakak senior yang sangat dekat denganku."